Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas S8O akan menjelaskan materi berjudul Algoritma dan Arsitektur Jaringan Hopfield, serta pengenalan pola dengan Hopfield Discrete. Kelompok kami terdiri dari Muhprima dan Yazid Faisal Akbar. Apa itu jaringan Hopfield? Jaringan Hopfield adalah recurrent neural network yang diperkenalkan oleh fisikawan John Hopfield pada tahun 1982. Berbeda dengan jaringan syaraf biasa yang hanya mengalir satu arah, jaringan ini memiliki neuron-neuron yang saling terhubung satu sama lain. Kemampuan utamanya adalah sebagai asosiatif memori. Ia dapat menyimpan sejumlah pola lalu memanggilnya kembali bahkan ketika input yang diberikan tidak lengkap atau rusak sebagian. Jadi, bayangkan jaringan ini seperti otak yang bisa mengenali wajah teman lama, meski wajahnya sudah berubah. Cukup dengan sebagian petunjuk, ia akan melengkapi sisanya sendiri. Gambaran cara kerja jaringan ini adalah seperti ini. Bayangkan kamu punya teman yang perlu menghafalkan wajah ke-6 orang ini. Suatu hari, kamu tunjukkan foto salah satu wajah yang buram, setengah tertutup, atau rusak. Tapi temanmu tetap dapat mengenali wajah tersebut berdasarkan wajah yang diingat. Jaringan ini menghafal pola-pola tertentu. Lalu ketika diberi input yang rusak atau tidak lengkap, dia akan mencari pola yang paling mirip dari hafalannya dan mengembalikan versi lengkapnya. Arsitektur jaringan Hopfield. Jaringan Hopfield terdiri dari N neuron yang semuanya saling terhubung satu sama lain. Disebut fully connected, tidak ada lapisan tersembunyi. Semua neuron berada di dalam satu lapisan tunggal. Ada dua aturan utama. Setiap neuron tidak terhubung dengan dirinya sendiri dan bobot koneksi bersifat simetris, yang artinya kekuatan koneksi dari neuron A ke B selalu sama dengan B ke A. Perhatikan gambar ini. Setiap lingkaran adalah satu neuron, dan setiap garis adalah koneksi. Kalian bisa lihat sendiri betapa padatnya hubungan antara neuron, antara angka 0 dan 1 di setiap neuron menunjukkan kondisi saat itu. Aktif atau tidak aktif. Inilah yang dimaksud dengan fully connected dalam satu lapisan tunggal. Sekarang kita masuk ke bagian algoritma pelatihan, yaitu bagaimana pola-pola yang ingin kita simpan diubah menjadi matriks bobot W. Metode yang digunakan adalah aturan Webb. Rumusnya adalah WIJ, sama dengan penjumlahan dari SI dikali SJ untuk setiap pola P yang ingin disimpan, dengan syarat I tidak sama dengan J. Di sini SI dan SJ adalah nilai dari neuron ke I dan ke J yang masing-masing bernilai positif 1 atau negatif 1 sesuai bentuk bipolar yang sudah kita bahas. Sementara itu, WII yaitu bobot yang neuron terhadap dirinya sendiri selalu kita tetapkan sama dengan 0. Ini sesuai dengan ciri bobot yang kita sudah bahas sebelumnya, yaitu tidak ada self connection. Langkah-langkahnya secara umum seperti ini. Pertama, kita siapkan pola-pola yang ingin disimpan dalam bentuk vektor bipolar. Kedua, untuk setiap pasangan neuron I dan J yang berbeda, kita hitung nilai WIJ menggunakan rumus Hebb tersebut. Ketiga, jika ingin menyimpan lebih dari satu pola, maka hasil WIJ dari setiap pola dijumlahkan satu sama lain. Keempat, kita pastikan WII selalu 0. Dan kelima, semua nilai WIJ ini kita susun menjadi matriks bobot W berukuran N dikali N yang bersifat simetris. Matriks W inilah yang nantinya menjadi dasar untuk langkah pertama pada algoritma testing atau recall yang akan kita bahas selanjutnya.
Langkah pertama adalah kita inisiasi matriks bobot W. Lalu langkah berikutnya, kita mulai dengan counter I sama dengan 1 yang nantinya digunakan untuk mengiterasi setiap neuron. Langkah ketiga, kita masukkan vektor input atau infect. Ini berupa pola yang sudah rusak atau tidak lengkap. Lalu kita inisiasi vektor output atau outfact dengan nilai yang sama seperti infect. Langkah berikutnya adalah jaringan akan terus melakukan langkah 4 sampai 7 secara berulang selama infect belum sama dengan outfact. Jika counter I sudah mencapai nilai maksimum, yaitu jumlah neuron, maka I akan direset kembali ke 1 untuk melanjutkan siklus berikutnya. Langkah kelima, untuk setiap neuron ke I, kita hitung nilai net I, yaitu hasil dot produk antara infect dengan kolom ke I dari matriks W. Langkah keenam, dari nilai net I tersebut, kita hitung outfact I menggunakan fungsi ambang atau threshold function yang menentukan apakah neuron menjadi positif 1 atau negatif 1 atau tetap seperti sebelumnya. Langkah terakhir, kita update infect dengan nilai outfact yang baru, lalu I bertambah 1, dan proses berulang sampai infect dan outfact sama yang menandakan jaringan sudah konvergen. Proses ini akan terus berputar sampai jaringan mencapai kondisi stabil, di mana tidak ada lagi neuron yang berubah nilainya. Berikut adalah rumus untuk fungsi ambang. Fungsi ini menentukan apakah neuron menjadi positif 1, negatif 1, atau tetap seperti sebelumnya, berdasarkan hasil dot product net I terhadap nilai ambang, yang umumnya kita set sebagai 0. Cara membaca rumus ini adalah seperti ini. Jika net I bernilai positif atau lebih dari nilai ambang yang tadi kita set menjadi 0, neuron diaktifkan menjadi positif 1. Jika net I bernilai negatif atau kurang dari nilai ambang, neuron menjadi positif 1. Jika net I tepat sama dengan nilai ambang, nilai outfact tidak diubah, tetap sama seperti sebelumnya. Fungsi ini membuat setiap neuron memutuskan apakah harus aktif atau tidak. Berikut merupakan contoh untuk proses recall Hopfield discrete. Jadi di sini misalkan jaringan sudah menyimpan satu pola, yaitu S sama dengan positif 1, negatif 1, positif 1, dan negatif 1. Pola ini sudah disimpan ke dalam matriks bobot W melalui proses pelatihan. Matriks W-nya bisa kita lihat di sebelah kanan, berukur ini merupakan matriks W-nya. Sekarang kita beri jaringan ini sebuah input uji, yaitu infect. Yang berupa positif 1, negatif 1, negatif 1, dan negatif 1. Di sini dapat dilihat bahwa pola ini sedikit berbeda dari pola aslinya. Tepatnya di bit ketiga, di mana pola yang tersimpan seharusnya neuronnya adalah positif 1. Tetapi di input neuronnya negatif 1. Anggap saja ini sebagai pola yang sudah mengalami noise atau kerusakan. Sekarang kita jalankan iterasi pertama dengan update sinkron. Artinya kita hitung nilai net untuk semua neuron menggunakan matriks W yang sama. Jadi di sini positif 1 kali 0 hasilnya 0, negatif 1 kali negatif 1 hasilnya 1, negatif 1 kali positif 1 hasilnya negatif 1, dan
Negatif 1 kali negatif 1 hasilnya positif 1. Jadi 0 tambah 1 tambah 0 tambah 1 kurangi 1 tambah 1. Hasilnya adalah 1. Jadi berdasarkan fungsi ambang yang sudah kita bahas tadi, yaitu ini, karena hasilnya adalah 1, jadi net I lebih besar dari 0 atau nilai ambang, jadi out fact-nya adalah positif 1. Proses tadi diulang terus ke semua neuron, lanjut ke neuron 2 yang hasilnya negatif 1, karena negatif 1 lebih kecil dari 0, maka outputnya adalah negatif 1. Lalu neuron ketiga hasilnya adalah 3, yang 3 lebih besar dari 0, maka outputnya menjadi positif 1. Lalu untuk neuron keempat hasilnya adalah negatif 1, yang negatif 1 lebih kecil dari 0, maka hasil output-nya adalah negatif 1. Setelah satu iterasi ini, kita memperoleh output positif 1, negatif 1, positif 1, dan negatif 1. Dan jika kita bandingkan hasil ini sama persis dengan pola yang tersimpan. Karena outfact sudah sama dengan infact yang baru, artinya tidak ada perubahan lagi. Proses ini dihentikan, jaringan dikatakan sudah convergent. Contoh ini menunjukkan bahwa jaringan Hopfield berhasil memperbaiki satu bit yang rusak dan mengembalikannya ke pola asli. Inilah yang disebut dengan kemampuan asosiatif memori. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.